Dorce gak lama terjerat kasus hukum. Ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seseorang bernama Umar yang mengaku sebagai pembeli rumah milik Dorce dengan harga yang disepakati Rp825 juta. Tapi menurut pihak Umar, setelah membayar DP dengan cara mencicil sebesar Rp250 juta, pihak Dorce membatalkan proses jual beli secara sepihak. Tapi tudingan Umar ditampik Dorce. Dorce mengklaim bahwa dirinya yang dirugikan secara materi oleh Umar lantaran ia tidak menepati janjinya. Setelah membayar DP Rp240 juta, Umar mandek membayar, sehingga Dorce memutuskan untuk membatalkan. Awalnya sekitar bulan Juni 2015, Dorce datang ke klien kami memberitahukan bahwa Dorce membutuhkan uang untuk menikahkan anaknya. Jadi dia menawarkan untuk menjual rumahnya yang di Bekasi, karena klien kami ini biasa ikut ngaji dengan beliau, karena beliau kan public figure atau artis. Lalu kemudian klien kami mengatakan bahwa klien kami hanya punya uang 250 juta. Kalau memang mau, nanti akan dipakai proses bank sisanya. Lalu Dorce yang mendesak bilang nggak apa-apa, kasih aja uangnya 250 untuk tanda jadi dan uang tunggu, yaitu 240. Dorce yang terima dan 10 juta adiknya yang dia terima, tapi adiknya nggak mau tanda tangan di kwitansi, ya. Jadi kami hanya punya bukti 240 juta, ini tanda tangan Dorce. Lalu dia membatalkan sepihak jual beli dengan klien kami yang di Bekasi. Jadi permasalahannya sebenarnya gue yang dirugiin secara materi ya, karena dia kan tidak menepati janjinya dia. Dan rumah gue itu sudah gue jadiin sama dia tuh 825. Sekian bulan dia nggak bayar, pernah bayar cerit. Nah, satu lagi waktu surat gue itu gue taruhlah ke Pengadilan misalnya, itu dia berjanji akan membayarkan bunganya. Nah, bunganya itu nggak ada, semua ada kok. Semua udah gue rekam, omongan semua udah gue rekam sampai dulu. Tinggal ini aja, tinggal nunggu polisi aja. Makanya makin cepat lebih bagus ya. Dari pihak Umar justru menuding Dorce telah menggadaikan sertifikat rumah yang tengah ia kredit melalui suatu bank. Tapi Dorce menuding justru pihak Umar berencana meminjam sertifikat rumahnya untuk digadaikan guna meminjam uang di bank, dan uangnya akan digunakan untuk melunasi cicilan pembelian rumah milik Dorce tersebut. Menurut pihak Dorce, ia tidak memberi sertifikat tersebut lantaran urusan dengan Umar adalah proses jual beli, bukan urusan pinjam meminjam uang dengan bank menggunakan tameng sertifikat rumah milik Dorce. Dalam hal ini, Dorce menuding Umar membeli rumah miliknya tanpa modal karena menggunakan modal sertifikat rumah milik Dorce. Bunda ini jual rumah, kemudian ada pembeli, udah deal harga, kemudian bayar DP dong, supaya Bunda nggak jual lagi ke orang. Dibayar cicil selama ya udah 6 bulan. 6 bulan, cicil terkumpul lah 240, baru dia bikin kwitansi. Kemudian kan Bunda nunggu pembayaran selanjutnya, pelunasan. Tapi ditunggu-tunggu nggak ada. Kalau lunas gue keluar. Setahun tuh prosesnya. Ternyata orang kalau beli rumah itu via KPR. Di mana-mana begitu. Ternyata ini enggak. Dia rencana pinjam sertifikat Bunda untuk digadaikan untuk pinjam uang. Datanglah surat dari bank. Katanya disetujui pinjamannya. Bank pasti minta sertifikat asli dong, baru keluar uang. Ya Bunda nggak mau. Uang dulu dong. Uang dulu dong. Bank ini menyetujuinya. Ini surat, subjeknya ada persetujuan kredit. Ya, jadi setelah persetujuan kredit untuk proses jual beli, ternyata sertifikatnya Dorce gadaikan ke pihak ketiga. Pihak Umar tampaknya kesal karena belakangan Dorce membatalkan perjanjian jual beli dan hanya mengembalikan separuh dari uang muka yang sudah dibayarkan Umar. Tapi menurut Dorce, ia membatalkan lantaran pihak Umar tidak bisa memenuhi janjinya untuk melunasi pembayarannya. Karena itu, Dorce justru menuding Umar telah menipu dirinya lantaran tidak membayar tapi telah menempati rumahnya 4 bulan belakangan ini. Justru dia nipu gue, kagak dibayar. Kalau gue sekarang kalau misal gue nipu dia, kok dia tinggal di rumah gue selama 4 bulan lebih. Persoalannya gue mau pulangin 50%, dia kagak mau, itu doang masalahnya. Kan gue udah kecewa dia. Dan
pinjaman dia di bank, semua bank ditolak, ada kok buktinya. Pokoknya gini, kita masih menunggu aja kepada Bapak Polisi yang terhormat. Tentunya Bapak ada yang ada di Polda yang sudah saya sudah didaftarkan sebagai tersangka itu, jadi biar cepat dipanggil, maksudnya biar kita kasih penjelasan. Tapi dengan arogannya dia bilang, saya nggak akan kasih 240, saya hanya mau kasih 120, itu pun nyicil. Nah, klien kami tidak bisa menerima karena nggak ada dasar. Dari pihak Umar menuding Dorce diduga melakukan penggelapan dengan iming-iming tinggal gratis di rumahnya, tapi ujung-ujungnya minta bayaran. Tapi tudingan tersebut ditampik Dorce mentah-mentah. Itu Dorce yang meminta dia tinggal supaya dia bisa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat. Jadi karena dia biarkan tinggal di situ, ya pokoknya tinggal gratis. Tapi kan klien kami tahu diri, listrik tapi yang bayar kan. Nah, dengan dibiarkan tinggal, dia minta uang, akhirnya kan mau nggak mau. Klien kami percaya bahwa ini orang benar. Ternyata setelah terima uang, dia gadaikan ke pihak ketiga. Sekitar 3 bulan. Nah, setelah proses bank, dia tidak bisa menghadirkan, ya klien kami akhirnya angkat dan keluar kan. Jadi pengacaranya tadi kan bilang, klien saya disuruh, oh tidak, saya tidak suruh dia, saya tidak yang dia justru dia ngemis minta sementara tinggal di rumah saya, nggak bayar, dia bayar listrik aja. Dorce telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Umar dan tinggal menunggu proses hukum selanjutnya. Tapi pihak Dorce berencana untuk melaporkan balik Umar dan pengacaranya ke polisi. Bahkan Dorce menantang Umar dan pengacaranya untuk melakukan sumpah pocong dan sumpah tertinggi, mubah Allah, jika pengakuan mereka benar adanya. Ada bukti-bukti, ya, ada ucapan-ucapan bahasa-bahasa kotor yang dikeluarkan oleh pengacara itu. Nggak pantas seharusnya. Terserah Pak Umar, silakan, tapi saya tetap akan melakukan hukum dan juga sumpah pocong. Ada sumpah apa itu? Mubahalah. Jadi sumpah ini sumpah yang udah laknatnya udah luar biasa. Lagi-lagi putra Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep mendulang heboh. Kali ini Kaesang mengunggah kebersamaannya bersama dengan teman-teman wanita dan juga menyebutkan jenis-jenis teman kosnya mulai dari tipe yang suka meminjam sampai yang suka mencuri. Kehebohan apalagi yang dikuak oleh Kaesang dalam kehidupannya di Singapura? Benarkah gaya Kaesang dikritik oleh ayahnya Presiden Jokowi? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.